Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hugeng Seto Pranowo dengan NIM 19000180073 dari kelas B, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini, saya membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Bahasa Otomata, di mana tugas yang diberikan adalah meresume sebuah jurnal yang menerapkan finish state otomata. Saya mengambil judul jurnal Desain Game Edukasi Ilmu Tajwid bagi anak usia dini menggunakan pemodelan finish state otomata, di mana detail jurnal yang saya resume yaitu judul Desain Game Edukasi Ilmu Tajwid bagi anak usia dini menggunakan pemodelan finish state otomata. Penulis Yanto Dinar Ismunandar, Erni Santoso Setiawan, Muhammad Ivan Rifani Ihsan. Institusi penulis Universitas Hamzan Wadi. Nama jurnal Pendidikan Informatika, tahun terbit 2021, dengan objek game edukasi ilmu tajwid bagi anak usia dini. Masalah yang ada pada penelitian ini, di mana kejenuhan dalam belajar bagi anak usia dini di zaman kemajuan teknologi sekarang ini membuat anak-anak cenderung menggunakan ponselnya hanya untuk bermain game tanpa adanya manfaat yang didapatkan. Mengingat bahwa membaca Al-Quran dengan baik dan benar merupakan salah satu ilmu yang sangat penting yang harus dimiliki oleh umat muslim sejak usia dini sebagai dasar sebelum mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Maka permasalahan untuk dapat menyeimbangkan aktivitas bermain dengan ponsel semestinya dapat dikurangi dengan game edukasi. Salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan dengan maksimal dan waktu belajar yang tidak terbatas serta memanfaatkan teknologi masa kini yang membuat siswa atau siswi tidak mudah jenuh untuk belajar serta bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, peran otomata. Otomata dengan transisi epsilon atau yang lebih dikenal sebagai epsilon non-deterministic finish state otomata. Tiap transisi input state yang ada di NFA pada dasarnya untuk menunjukkan karakteristik atau keadaan-keadaan yang terjadi pada sebuah game. Selain untuk pembelajaran ilmu tajwid dari usia dini, adalah untuk menunjukkan bahwa teori otomata dapat digunakan untuk membantu mendesain suatu sistem dalam pembuatan aplikasi game. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk memudahkan anak usia dini dalam belajar ilmu tajwid dengan mengelompokkan huruf hijaiyah ke dalam pengelompokan ilmu tajwid dengan menggunakan sentuhan tangan. Jenis otomata. Penelitian ini menggunakan jenis otomata non-deterministic finish state otomata, di mana menerima inputan setiap himpunannya yang mengeluarkan satu busur keluar ataupun tidak mengeluarkan busur sama sekali. NFA sendiri merupakan finish state otomata dengan memiliki 5 tupel yang dipresentasikan sebagai berikut, dengan key himpunan state, sigma input alfabet, dan selanjutnya fungsi transisi, dan key 0 state menunjukkan state awal, dan F menunjukkan state akhir atau final state. Tahapan penelitian terdiri dari 3 tahapan penelitian, yakni diawali dengan desain FSA, perancangan sistem, dan desain game tajwid. Berikut ini hasil penelitian dari perancangan FSA, di mana memiliki himpunan state, yaitu himpunan berjalan, pengecekan huruf, skor bertambah, skor berkurang, dan waktu habis. Di mana langkah pertama player
ataupun sistem memberikan huruf berjalan. Pada step ini, berbagai huruf hijaiyah akan mulai muncul dan berjalan sampai huruf itu diambil dan dimasukkan ke salah satu kelompok hukum tajwid. Ketika suatu huruf pada state huruf berjalan dipilih, maka didefinisikan sebagai inputan huruf dimasukkan dan akan melakukan transisi dari state huruf berjalan ke state pengecekan huruf. 2. Pengecekan huruf. Setelah memilih salah satu huruf hijaiyah dari state huruf berjalan, pemain akan memilih kelompok hukum tajwid yang sesuai dengan huruf tersebut. Ketika huruf yang dipilih dimasukkan ke dalam kelompok yang benar, maka didefinisikan sebagai inputan huruf dimasukkan ke dalam kelompok yang benar dan akan melakukan transisi dari state pengecekan huruf ke state nilai bertambah. Sama halnya dengan sebaliknya, ketika pemain menempatkan ke dalam kelompok yang salah, maka akan didefinisikan sebagai inputan huruf dimasukkan ke dalam kelompok yang salah dan akan melakukan transisi dari state pengecekan ke state nilai berkurang. Nilai bertambah jika pemain berhasil mengelompokkan sesuai dengan hukum tajwidnya, dan jika pemain salah maka nilai akan berkurang, di mana nilai bertambah yaitu 15 poin dan nilai berkurang 5 poin. Dan waktu habis atau permainan selesai, selama jangka waktu yang telah ditentukan habis, maka akan terjadi transisi dari state huruf berjalan ke state waktu habis atau permainan selesai dengan epsilon, di mana menunjukkan final state. Perancangan sistem. Untuk perancangan sistem, pada penelitian ini menggunakan Unified Modeling Language atau UM. Use case diagram menunjukkan interaksi antara use case dan aktor, di mana player setelah masuk ke aplikasi nantinya akan dihadapkan dengan menu, yaitu mulai, materi, tentang, dan keluar. Dimana jika player memilih atau menekan mulai, maka program akan mengarahkan pada game ilmu tajwid tadi dengan mengelompokkan huruf sesuai hukum tajwid. Dan jika player memilih materi, maka akan disajikan tentang materi, dan tentang, kalau memilih tentang, maka akan disajikan mengenai tentang aplikasi. Dan jika keluar, maka player akan menutup aplikasinya. Selanjutnya, desain game tajwid, di mana player memulai dengan memilih menu mulai, maka sistem memulai game menampilkan huruf berjalan beserta tempat pengelompokannya, di mana jika waktunya masih terdapat ataupun masih ada, karena pada game ini ditentukan waktunya. Jika player memasukkan huruf hijaiyah ke dalam pengelompokan yang benar, maka player akan mendapatkan skor tambahan yaitu 15 poin, dan jika salah maka akan mendapat pengurangan poin yaitu 5 poin. Dan jika waktu habis maka permainan akan selesai. Dimana interface aplikasi kurang lebihnya seperti berikut. Menu awal terdapat pilihan mulai, materi, tentang, dan keluar. Dalam keadaan awal yaitu mulai, di mana di sini terdapat mengenai huruf yang berjalan, di mana diawali dengan huruf ba dan sin, dan huruf itu terus berjalan. Dan ketika player memindahkan huruf, di sini player memindahkan huruf sin ke hukum tajwid ikhfa, maka player mendapatkan 15 poin karena player memasukkan huruf ke kelompok hukum tajwid yang benar. Contoh lain, jika player memasukkan huruf ba ke ikhfa, maka player akan mendapat pengurangan poin karena ba bukan masuk dalam hukum ikhfa, melainkan ke dalam iklab. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu hubungan dari transisi antar fungsional dalam aplikasi permainan lebih mudah didefinisikan dengan transisi antar state, sehingga dalam proses pembuatan desain aplikasi tidak terjadi kesalahan pendefinisian hubungan antara fungsional. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bagaimana pembuatan desain aplikasi permainan game tajwid
dengan pemodelan teori automata, yaitu epsilon non-deterministic finite automata, sehingga akan menambah daya tarik dari player untuk belajar mengenali huruf hijaiyah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.